Bunda, aku itu udah kena asam lambung GERD 22 tahun. Wow, 22 tahun itu bukan waktu yang sebentar, teman-teman. Dan memang pejuang asam lambung GERD itu harus hati-hati. Jadi di sini aku bakal memberikan solusi karena sensasi yang sulit hilang itu adalah kelayangan ya, karena memang dari faktor pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adepa dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya nih? Semoga sehat selalu ya. Banyak banget yang bertanya dari kalian, Bun gimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah aku baik, aku sehat. Sudah bisa aktivitas normal ya. Kebetulan tadi aku habis upload video ya. Aku sudah bisa makan normal, sudah membaik ya, sudah terbebas dari asam lambung GERD anxiety. Jadi saat ini aktivitas aku sudah normal lagi. Tapi aku sadar diri ya, karena aku dari riwayat GERD ya, asam lambung GERD anxiety, makanya aku juga nggak boleh kecapean ya. Jadi mentang-mentang banyak banget kerjaan langsung diforsir semuanya dikerjakan, jangan juga. Kita tuh semuanya harus disiplin ya, harus benar-benar menerapkan pola hidup sehat. Jadi tetap terapkan 3P-nya meskipun udah sembuh ya, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat dibarengi dengan olahraga ringan secara teratur, itu bisa mempercepat proses pemulihan kita ya dari asam lambung GERD anxiety. Dan buat kalian, terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Alhamdulillah banyak banget yang udah sembuh, banyak yang termotivasi. Dan buat kalian yang saat ini masih berjuang, tetap semangat ya. Semua ini pasti berlalu ya, badai pasti berlalu. Allah memberikan ujian, memberikan penyakit ini karena kita mampu. Jadi kalian gak usah berpikiran negatif, gak usah takut, gak usah panik, karena semua penyakit itu adalah ada obatnya ya. Jadi penyakit ada karena ada obatnya. Begitu juga dengan asam lambung GERD anxiety, nggak bahaya, nggak ada yang bahaya. Jadi kalian nggak usah dengar yang aneh-aneh, langsung disimpulkan ini karena asam lambung, karena GERD. Jadi nggak usah, abaikan aja. Yang jelasnya kita fokuskan sama kesehatan kita, sama penyembuhan kita. Jadi penyakit si A, si B, si C itu berbeda dengan apa yang kita alami. Jadi penderita asam lambung ataupun pejuang asam lambung GERD anxiety itu memang banyak banget sensasinya dan banyak dialami oleh orang-orang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena banyak banget juga yang ngechat aku ya dari luar negeri ya, seperti dari Malaysia, dari Thailand, kemudian ada juga dari Spanyol, dari Arab. Jadi banyak yang ngechat aku ya, dan juga banyak teman-teman kita yang kerja di luar negeri yang kena asam lambung, karena biasanya itu dari kecapean dan juga faktor stres. Jadi kalian gak usah takut ya, dan kondisi lambung kita itu berbeda-beda, tergantung kita gimana cara menanganinya, pola hidup kita. Kalau misalnya kita udah tahu nih ada riwayat asam lambung GERD, harus tetap menerapkan 3P-nya, terutama nggak boleh kecapean juga, istirahat yang cukup, semuanya harus disiplin. Jadi asam lambung GERD anxiety itu mengajarkan kita untuk hidup disiplin ya dari berbagai hal. Oke, langsung aja di video kali ini aku bakal bahas lagi ya pertanyaan dari beberapa orang. Ini aku udah siapin handphone lagi ya. Aku bakalan baca langsung dari handphone. Kenapa? Karena alhamdulillah banyak banget yang bertanya dari kalian, makanya aku semangat untuk selalu membuat video-video. Jadi buat kalian nih yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video terbaru aku. Karena channel ini adalah membahas terkait asam lambung GERD anxiety ataupun penyakit yang lainnya berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Oke, langsung aku bahas ya. Sebenarnya ini udah 6 hari yang lalu ya, atas nama Suraidah Muis keluarga 4662 ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya aku selalu telat balas komentar kalian ya, karena aku juga ada kesibukan lain, karena aku nggak punya admin ya. Kalaupun aku suruh admin yang balas ataupun mungkin orang lain yang balas ya, kan mereka nggak tahu ya asam lambung itu apa. Jadi yang ngalamin itu aku. Jadi mohon bersabar, mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Assalamualaikum, salam kenal dari Sulawesi Selatan atau Sulsel, Kota Palopo. Wow, kebetulan aku juga orang Sulawesi ya. Saya sudah 22 tahun kena asam lambung. Awal kena tahun 2000, sembuh kambuh gitu terus sampai sekarang. Ini sudah tahun kambuh lagi. Yang paling nyiksa sensasi kelayangan, sempoyongan, pusing tiap hari, mau nyusep padahal 3P-nya sudah dijalani. Ini lagi vertigo, minta ampun, mohon solusinya Bun. Gimana cara ngilangin kelayangan, bener-bener gak kuat, berbaring seperti di ayon, seperti jungkir balik.
Nah, ini pertanyaannya panjang ya teman-teman, yang nggak apa-apa. Jadi memang pejuang asam lambung GERD itu, kalau misalnya kita udah bertanya atau misalnya sudah cerita ke seseorang yang udah sembuh dari GERD juga, itu bakalan lebih plong ya. Aku tuh dulu kalau misalnya lagi banyak banget pikiran, aku mumet ya, pusing, kelayangan atau vertigo, kalau udah ke dokter nih, baru nyampe depan pintu dokter itu sensasinya udah hilang. Karena aku tuh langsung cerita panjang lebar sama dokter. Makanya kadang pasien-pasien lain, kamu lama banget sih dalam ngobrol apa? Karena aku tuh mengeluarkan semua unek-unek aku agar mendapatkan solusi. Jadi kalau solusinya udah ada, aku tinggal terapkan sendiri ya. Jadi sama halnya dengan teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kamu bertanya, udah tuangkan aja semuanya, keluarkan aja semuanya unek-unek kalian ya. Insya Allah nanti aku akan balas. Kalaupun misalnya nggak balas secara langsung, aku buatkan videonya. Oke, jadi asam lambung GERD anxiety ini benar-benar memang menyiksa ya. Banyak banget sensasinya ya. Entah itu dari kelayangan, pusing, vertigo, sendawa-sendawa, ngap, sesak, kebas, kemudian ngilu-ngilu di badan, sakit pinggang, batuk, demam, dan lain sebagainya. Banyak banget. Aku pun pernah alami hal itu ya. Dan atas nama teman kita ini adalah Suraidah Muiz Keluarga 4662, ini sudah 22 tahun. Ini cukup lama banget ya, 22 tahun berarti udah lama banget. Jadi asam lambung GERD anxiety ini kalau misalnya sudah sering kambuh, jangan disepelekan ya teman-teman. Jadi seperti yang aku katakan, meskipun udah sembuh, itu bisa kambuh lagi. Karena kalau kita udah kena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, apalagi kalau misalnya ada gastritis ya, disebabkan peradangan, ataupun mungkin ada tukak dan lain sebagainya, itu bisa kambuh kapan aja. Jadi jangan mentang-mentang aku udah sembuh total nih bun, gak ada sensasi lagi, jadi semuanya aku makan. Dan setelah aku selidikin ya, beberapa orang yang sering kambuh itu adalah karena dari faktor pikiran, faktor makanan. Iya bun, karena saat ini aku nggak menjaga pola makan lagi. Itu berarti kesalahan dari dirinya sendiri. Jadi kita tuh harus sadar diri ya teman-teman ya. Kalau kita ini ada riwayat GERD, meskipun udah sembuh ya, udah sembuh dan gak ada sensasi, pasti kambuh lagi kalau misalnya kita makan pantangannya berlebihan, telat makan, kecapean, kurang tidur, banyak pikiran, itu nanti bakalan kambuh-kambuh lagi teman-teman. Jadi terapkan 3P-nya. 3P itu nggak sulit menurut aku ya, lama-lama kita akan terbiasa. Jadi kalau misalnya kalian pengen cepat sembuh, pengen cepat pulih dari asam lambung GERD, memang harus diterapkan. Jangan mengikuti kemauan kalian. Aku pengen banget makan ini bun, pengen banget makan sambal mata. Sambal mata itu kan semuanya cabe ya. Yang nggak sakit lambung aja, kalau makan berlebihan itu pasti langsung naik ya, mahnya sakit, perutnya sakit. Apalagi kita yang udah diriwayat GERD. Jadi tetap terapkan 3P-nya. 3P ini bukannya kita nggak boleh makan yang lain-lain, boleh, tapi jangan berlebihan teman-teman ya. Makan secukupnya aja, makannya jangan terlalu kenyang. Jadi jangan nunggu lapar banget baru diisi. Jadi kita tuh disarankan ya, Nabi aja makannya sebelum lapar. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi jangan udah mau habis nih nasi satu panci baru berhenti karena menunya itu ada sambal mata, ada ikan asin, atau ada yang bakar dan lain sebagainya. Jadi harus dibiasakan ya. Kan aku selalu bilang 3P ini bukan saja diomongin tapi diterapkan ya teman-teman ya. Aku tuh sayang sama diri aku juga sayang sama kalian. Jadi agar nggak kambuh-kambuh, jadi terapkan benar-benar 3P-nya. Makannya jangan banyak-banyak juga ya. Kalau satu piring ya, kalau udah sembuh nggak apa-apa. Tapi setelah makan jangan langsung baring, jangan langsung minum yang banyak. Itu nanti bisa begah, bisa sendawa, timbul lagi sensasinya. Jadi kita itu yang udah dari riwayat GERD asam lambung ya, anxiety, nggak bisa pulih total, nggak bisa sembuh total ya. Jadi dokter aku juga tidak menyampaikan ya, atau tidak mengatakan bahwa kamu udah sembuh total, enggak. Jadi nggak ada sembuh total ya asam lambung itu. Tapi kalau misalnya kita terapkan pola hidup kita, pola makan kita, olahraga kita, semuanya disiplin, dikontrol, itu bisa sembuh. Tapi nggak total. Nggak total ini maksudnya kalau kamu bandel-bandel lagi, kalau kamu telat makan lagi, kalau kamu makan pedas berlebihan lagi, kalau kamu begadang lagi berhari-hari, itu nanti bisa kambuh lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini aku bakal berikan solusi kelayangan atau vertigo. Aku juga pernah ngalamin ya. Terutama kalau misalnya aku lagi kecapean, ini vertigonya itu kambuh. Jadi pejuang asam lambung GERD anxiety itu juga bisa kambuh, bisa vertigo. Disebabkan oleh apa? Pertama dari faktor pikiran. Misalnya kita banyak banget kerjaan nih.
mikirin ini nyelesainnya kapan, caranya dengan cara apa, belum lagi kerjaan yang lain, belum lagi pekerjaan rumah, apalagi kalau ibu-ibu ya, aduh gas habis, beras habis, listrik udah bunyi-bunyi, kemudian banyak banget pekerjaan, nyuci belum, suami bentar lagi pulang, anak udah mau bangun, itu banyak banget. Jadi itu ternyata bisa membuat kita cemas, bisa membuat kita naik lagi asam lambungnya, stres lagi. Jadi caranya adalah kontrol pikiran, selesaikan satu persatu sesuai kemampuan kita. Ya, kalau kamu stres, kalau kamu pusing, kalau kamu misalnya susah tidur, nggak mau istirahat, itu memang bisa terselesaikan sendiri. Enggak ya, jadi selesaikan sedikit demi sedikit, satu persatu, sampai tuntas. Kalau capek istirahat, jangan dipaksakan. Yang utama itu adalah kesehatan, ya. Jadi kalau kita sehat, kita bisa ngerjain kapan aja kan teman-teman. Kita bisa happy, kita bisa bergabung sama teman-teman, sama keluarga. Jadi nggak usah stres, nggak usah pusing, lakukan aja ya. Nah, dan untuk mengatasi cara kelayangan ini, selain pikiran yang dikontrol, istirahatnya yang cukup. Jadi tidurnya juga yang cukup ya. Pejuang asam lambung GERD itu tidurnya jam 9, nggak boleh lebih ya. Aku tuh biasanya jam 9, maksimal banget jam setengah 10, itu pun aku jarang-jarang, kecuali misalnya ada kerjaan banget yang nggak bisa ditunda. Kemudian makannya bisa habis maghrib ya, pokoknya paling malam banget jam 7. Kenapa? Agar kita nggak begah. Jadi kalau misalnya habis makan nggak langsung tiduran, jadi kan kita habis maghrib itu masih ada aktivitas ya, sholat isya misalnya, bisa nonton dulu, ngobrol sama keluarga, jadi nasi kita itu bisa turun ya. Karena pejuang asam lambung GERD anxiety itu kan makanan-makanan yang masuk itu membutuhkan waktu ya sekitar 3 jam bahkan lebih untuk dicerna. Jadi habis makan jangan langsung tiduran, nanti kambuh lagi, nggak bisa dicerna, besoknya bangunnya ngap lagi, batuk lagi, pusing lagi, demam lagi. Jadi memang ada banyak sensasi kalau misalnya kita melanggar. Nah kemudian selain itu juga, selain pola makannya, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin. Aku sarankan konsumsi vitamin. Vitamin apa bun? Yang aku konsumsi pada saat itu adalah, aku tuh sering banget minum vitamin B kompleks. Itu yang selalu diresepkan sama dokter aku, karena pejuang asam lambung GERD anxiety itu adalah harus hati-hati membeli suplemen ataupun vitamin, jangan yang bersifat asam. Ya, untuk vitaminnya seperti ini ya, B kompleks aku tunjukkan. Kemudian selain vitamin B kompleks, aku konsumsi juga Neurobion Forte yang warna pink. Itu adalah yang aku konsumsi, bisa juga berkonsumsi. Itu sih cocok sama aku, yang penting kita istirahat yang cukup, minum air mineral yang cukup ya, 8 gelas atau 2 liter per hari, itu kita bakalan cepat sembuh. Makannya dikontrol, dipantang, kemudian atur jam makannya, atur jam, 2 jam atau 3 jam sekali. Ya, agar lekas sembuh. Kemudian pikiran itu sih yang membuat kita sulit sembuh. Jadi nggak usah banyak pikiran, harus bisa dikontrol ya teman-teman ya. Itu adalah solusi agar kita nggak kelayangan. Kenapa? Biasanya kita kelayangan karena kita kekurangan mineral, kekurangan vitamin, biasanya juga kurang tidur, kurang istirahat, dan banyak pikiran. Karena asam lambung itu bisa menyebabkan kita kelengan, batuk, sendawa, perut begah. Jadi memang banyak banget sensasinya ya. Makanya kita harus disiplin, teman-teman, nggak boleh kecapean. Yang sudah bertanya semoga nonton video ini dan menjawab ya, lekas sembuh. Sudah 22 tahun loh, luar biasa. Memang pejuang asam lambung GERD itu hebat ya, karena kita bisa melawan sensasi-sensasi. Makanya agar nggak kambuh-kambuhan teman-teman, tetap terapkan 3P, ikhtiar ya, ikhtiar, terapkan 3P. Kalau mau konsumsi obat-obatan herbal boleh, obat-obatan dokter harus sesuai resep dokter ya, karena aku tuh nggak berani meresepkan kalian karena kondisi aku dan kondisi kalian berbeda. Kalau mau konsumsi obat herbal, aku selalu konsumsi madu Z Smart ya. Kalau misalnya kalian pengen nyoba, aku cantumkan linknya di description box video di bawah judul video ini ya. Kalau mau minum tepung Garut, air tajin juga boleh. Caranya sudah ada di video-video aku, bisa dicek, di scroll ya. Aku tuh udah banyak banget nge-share video dari pengalaman aku ya, pengalaman aku dari awal, kemudian pengalaman aku udah pemulihan, sembuh, minum obat, udah ada semuanya teman-teman. Jadi kalian bisa cek satu persatu video aku udah ada ya. Oke, segitu dulu ya, udah panjang lebar aku ngobrol, aku cerita, semoga bermanfaat. Dan yang bertanya nonton video ini, buat teman-teman semua yang masih berjuang, tetap semangat ya, jangan lupa konsumsi obat-obatan sesuai resep dokter, dan juga terapkan 3P-nya, jangan lupa bersyukur, ikhtiar ya, pasrahkan semuanya sama Allah, semua penyakit itu datangnya dari Allah.
Oke, jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.